Pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, warga Kadudampit RW 1 sedang melakukan aktivitas sehari-hari yaitu bertani. Saat ini di Desa Kadudampit sudah memasuki musim penghujan, yang mana intensitas hujan yang terjadi saat ini cukup tinggi. Suatu hari, di mana telah terjadi hujan secara terus-menerus selama 1 minggu dan intensitasnya cukup tinggi, para warga menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa terjadi. Meskipun dalam keadaan hujan yang tidak berhenti, warga tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu petani melakukan berkebun di ladang, anak sekolah tetap masuk sekolah, dan ibu hamil melakukan pengecekan kehamilan ke posyandu. Petani mengecek kebun pada pagi hari karena semalaman hujan begitu deras, sehingga petani khawatir akan terjadinya gagal panen. Tadi malam hujannya gede banget ya, sudah 1 minggu tidak berhenti-henti. Iya Pak, saya khawatir gagal panen kalau hujannya deras seperti ini terus. Ya kalau misalnya gagal panen gimana pemasukan kita ya Pak? Mau makan apa nanti? Iya ya Pak, saya juga khawatir mengenai itu. Tapi alhamdulillah enggak terjadi apa-apa, masih pada segar sayur-sayurnya. Ayo bapak-bapak, selesaikan pekerjaan kita agar cepat pulang ke rumah karena cuacanya sangat dingin. Warga pun kembali beraktivitas meskipun hujan masih turun, namun tidak dihiraukan dan tetap melanjutkan kegiatan berkebunnya. Alhamdulillah udah naik lagi sekarang BB-nya ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah ya. Gimana, tablet tambah darahnya suka diminum enggak? Suka Bu, tapi efeknya mual ya. Iya, itu mah biasanya, paksain aja ya, wayah nak. Iya Bu, demi bayinya saya usahain ya Bu. Iya, sehat-sehat ibu sama bayinya ya. Di sisi lain, terdapat 2 anak sekolah sedang duduk pada jam istirahat menunggu bel masuk berbunyi. Ih, dingin ya sekarang mah berangkat sekolah teh karena hujan terus. Iya, aku juga jadi malas bangun pagi. Nyenyakan dengar suara hujan tidur di rumah. Iya sama, pengennya di rumah aja ya, tapi dimarahin sama mama disuruh sekolah. Sama tahu aku juga kalau gak dimarahin mah gak mau sekolah. Sama, kalau misalkan lagi cuaca hujan gini, bikin gampang lapar nggak sih? Jajan aja yuk. Yuk. Sementara di sisi lain, terdapat 2 lansia sedang merapikan beras di depan rumah mereka. Aduh, hujan terus jadi bikin gagal panen nih. Mana stok beras di rumah mulai nipis lagi. Iya, saya juga gagal panen nih karena gak kejemur padinya. Gak ada matahari sama sekali selama seminggu ini ya. Iya mah, hasil berasnya juga jadi jelek kalau kena hujan terus. Aduh. Kita berdoa aja lah ya, semoga curah hujannya gak meninggi setelah ini. Jemuran juga pada lama keringnya. Sampai-sampai kemarin anak saya juga pakai baju seragam yang gak bener-bener kering. Jadi masih kerasa dingin itu si bajunya teh. Oh, kasihan atuh jadi suka bau ya. Iya Pugu. Di saat itu, intensitas hujan yang begitu deras, kejenuhan tanah yang berada di RW 1 Desa Kadudampit mulai memuncak. Dan tingkat air dalam tanah yang tinggi mengakibatkan pergerakan tanah pada daerah pemukiman tersebut menghempaskan rumah dan juga perkebunan yang ada di bawahnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Turunnya longsoran tanah mengakibatkan kepanikan dari para warga yang mendengar suara tersebut. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh keras disertai petir yang menyambar. Ternyata suara tersebut berasal dari jatuhan tanah di dataran tinggi yang mengalami longsor di RW 1. Tanah tersebut menimbun beberapa bangunan dan juga ladang para petani di kampung tersebut. Sehingga membuat para warga yang sedang melakukan kegiatan berlarian menyelamatkan diri dan mencari tempat yang menurut mereka aman. Meski para warga berlarian menyelamatkan diri, tapi bencana tidak bisa dihindari. Beberapa warga terdampak luka-luka ringan hingga berat, dan para warga pun histeris dengan keadaan tersebut. Perhatian kepada seluruh warga. Longsor di RW 1. Diharapkan semua warga tetap tenang dan menyelamatkan diri dan barang-barang berharga.
Pak, hubungi BPBD, Pak. Hubungi tim kesehatan, itu ibu saya tertimbun. Tenang. Semuanya jangan panik. Ya, saya akan menghubungi BPBD. Halo, Assalamualaikum. Dengan call center BPBD, saya Ketua RW 01 Desa Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Izin melaporkan bahwa telah terjadinya bencana longsor di daerah kami. Banyak korban yang terkena longsor dan mengalami luka-luka parah dan beberapa rumah tertimbun longsor. Tolong segera kirimkan bantuan medis, makanan, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, laporan terkopi. Saya akan segera menyiapkan bantuan berupa medis dan makanan serta tim evakuasi. Untuk tim evakuasi akan segera bergegas menuju TKP. Kepala BPBD pun menginstruksikan tim untuk segera meluncur ke TKP dengan meminta bantuan tim medis dan tim lainnya. Selagi menunggu tim medis datang, warga pun melakukan triase sesuai dengan pengetahuan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Pak, kita evakuasi dulu aja korbannya sebelum bantuan datang untuk meminimalkan korban jiwa dan korban yang membutuhkan pertolongan cepat. Baik, ayo evakuasi. Kerahkan warga yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum lama ini mengikuti pelatihan penanganan bencana, harap kumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, untuk yang sebelumnya mendapatkan materi mengenai triase, harap aplikasikan materinya pada korban-korban di sini. Saya mohon bantu dengan cepat dan hati-hati. Terima kasih. Siap, Pak. Perhatian kepada yang bisa mendengar suara saya dan mampu berjalan, segera mendekat ke sumber suara. Perhatian kepada yang bisa mendengar suara saya dan mampu berjalan, segera mendekat ke sumber suara. Pak, di sini saya telah menemukan korban dengan nadi karotis tidak teraba, mengalami penurunan kesadaran dan tidak merespon ketika ditanya. Dengan ini saya beri pita merah. Bu, di sini saya telah menemukan korban cedera berat pada bagian kepala dengan respirasi 35 kali per menit, nadi radialis tidak teraba, mengalami penurunan kesadaran dan tidak merespon ketika ditanya. Dengan ini saya beri pita merah. Dengan ibu siapa ini? Ibu Mimin. Di sini saya menemukan korban dengan luka terbuka dan juga dicurigai adanya fraktur pada ekstremitas bawah bagian kanan dengan respirasi 25 kali per menit. Kondisi mental korban normal karena bisa menjawab pertanyaan, maka saya beri pita kuning. Tim medis, di sini saya menemukan korban dengan perdarahan pada ekstremitas atas bagian kiri dengan respirasi 26 kali per menit, kondisi mental normal, maka diberi pita kuning. Pak, Bapak bisa dengar saya? Nadi tidak teraba, nafas tidak terasa, korban dinyatakan meninggal, maka saya berikan pita hitam. Selagi warga memilah korban longsor, di sisi lain, tim BPBD sedang melakukan evakuasi kepada korban bencana tanah longsor dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelamatan. Cek respon pasien. Terdapat pendarahan di kaki kiri, memar di kepala, dan memar di dada kiri. Fiksasi leher pasien. Pasang nekolar dengan teknik sapuan dada. 3 penolong berada di sebelah kanan pasien. Penolong siap-siap memiringkan pasien dan memasangkan long spine board atau tandu. Dalam hitungan ketiga, miringkan pasien. 1, 2, 3. Cek cedera di bagian tubuh belakang pasien. Simpan long spine board atau tandu di samping pasien. Dalam hitungan ketiga, baringkan pasien. 1, 2, 3.
Bersiap untuk meluruskan pasien dengan teknik digeser ke atas dan ke bawah. Dalam hitungan ketiga, geser pasien ke bawah. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, geser pasien ke atas. 1, 2, 3. Pasang head stabilizer. Pasang pengikat di dada, di pinggul, dan di betis. Penolong bersiap untuk mengangkat pasien. Posisikan kaki dibuka selebar bahu, punggung diluruskan. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien ke paha kanan. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien dan simpan di dada. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, luruskan. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, hadap kanan kiri. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, langkah kanan, maju jalan. 1, 2, 3. Sementara, warga dan tim medis masih melakukan pertolongan pertama pada korban. Tim medis dan tim evakuasi pun datang untuk menolong korban yang terdampak. Kemudian, warga dan tim kesehatan beserta tim evakuasi pun mulai untuk memindahkan korban-korban yang telah mendapatkan penanganan medis serta yang telah dipisahkan berdasarkan tingkat keparahan cederanya masing-masing ke tempat evakuasi yang lebih aman. Evakuasi korban hari itu selesai, dan para korban pun telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dan para korban selamat sementara waktu tinggal di tempat pengungsian yang telah disediakan. Setelah beberapa hari pasca bencana, korban pun sudah selesai dievakuasi dan dilakukan penanganan medis. Beberapa warga ada yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan kehilangan anggota keluarganya sehingga membuat mereka merasa trauma dan merasa cemas. Bahkan, beberapa warga takut akan bencana longsor susulan. Kadar pun mengusulkan untuk melakukan trauma healing pada warga RW 1 Desa Kadudampit, khususnya korban bencana. Trauma healing ini berupa hipnoterapi relaksasi 5 jari untuk mengurangi kecemasan pada bencana longsor di RW 1 Desa Kadudampit. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai kader di RW 1, saat ini kita berkumpul di sini untuk melakukan trauma healing. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Karena seperti yang kita tahu ya, kita baru saja terkena bencana alam. Mungkin ini sebagai teguran dari Allah untuk kita semua. Semoga kita semua ikhlas menerima keadaan ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan trauma healing teknik hipnosis 5 jari. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau membantu mengurangi rasa cemas yang terjadi pada warga sekalian. Karena waktu itu semuanya mengeluh kepada saya bahwa sering cemas pada saat tidur dan ketakutan sendiri. Seakan-akan longsor itu akan datang lagi. Dan ada juga yang masih terpukul karena kehilangan orang tersayang. Gimana nih semuanya, mau melakukan terapi hipnosis 5 jari? Iya, mau Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya bersama-sama. Jadi untuk posisinya itu kita letakkan tangan kita di atas paha kita dengan telapak tangan menghadap ke arah ke atas. Lalu yang kedua kita pejamkan mata kita dan dengan posisi yang senyaman mungkin. Baik, untuk yang pertama kita sentuhkan ibu jari Bapak Ibu dengan telunjuk. Sambil melakukannya, bayangkan saat Bapak Ibu merasa sehat, saat Bapak Ibu menikmati kegiatan fisik yang menyenangkan, Bapak Ibu bisa membayangkan
bahwa Bapak Ibu baru saja selesai berbelanja di pasar, melakukan jalan pagi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sentuhkan ibu jari Bapak Ibu dengan jari tengah. Sambil melakukannya, bayangkan saat Bapak Ibu mengalami bahagia dan jatuh cinta. Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa Bapak dan Ibu mendapatkan pelukan yang hangat dari suami atau anak yang disayangi, atau melakukan percakapan yang romantis bersama suami. Nah, yang ketiga, sentuhkan ibu jari Bapak dan Ibu pada jari manis. Sambil melakukannya, dapat membayangkan pada saat Bapak atau Ibu menerima pujian yang paling indah. Coba untuk benar-benar merasakannya saat ini. Dengan menerimanya, Bapak Ibu bisa memperlihatkan rasa terima kasih yang besar kepada orang yang telah memberikan pujian tersebut. Lalu yang keempat, sentuhkan ibu jari Bapak Ibu dengan jari kelingking. Sambil melakukannya, bayangkan tempat yang paling indah yang pernah Bapak Ibu kunjungi, serta Bapak Ibu berada di sana untuk beberapa saat. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah selesai ya untuk terapi relaksasi 5 jarinya. Bapak Ibu semuanya boleh membuka matanya secara perlahan, lalu hembuskan nafasnya secara perlahan. Bagaimana semuanya setelah dilakukan terapi hipnosis 5 jari ini? Apakah cemasnya berkurang, Bapak Ibu? Berkurang, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti teknik ini bisa dilakukan kembali ketika Bapak Ibu semuanya merasa cemas ya. Baik, karena terapinya sudah selesai, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diberikan penanganan dan perawatan, para warga pun sudah bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Juga bisa lebih waspada dan dapat mencegah terjadinya bencana longsor.